Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nailur Rahma, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan esai kami yang berjudul Peran Pendidikan Menyongsong Smart Society 5.0. Serta tak lupa teman-teman yang ada di forum ini. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib untuk perkenalan dahulu. Perkenalkan, saya Filiatus Saada sebagai moderator. Yang kedua, Nurul Ahilatun. Yang ketiga, Evi Aprilia. Yang keempat, Maftuhatun Najiha. Yang kelima, Kurnia. Yang keenam, Zumratul Khairiyah. Yang ketujuh, Muhammad Aldiansyah. Yang kedelapan, Putri Amalia. Untuk mempersingkat waktu, untuk sebab pendahuluan akan dijelaskan oleh Zumratul Khairiyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. 2M atau Peran Pendidikan Menyongsong Smart Society 5.0. Indonesia merupakan sebuah negara yang berhasil merdeka. Salah satu faktornya dengan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan, bangsa Indonesia mampu terlepas dari para penjajah yang bertahan dalam kurun waktu 350 tahun. Bicara mengenai pendidikan, sekolah merupakan sebuah tempat di mana seseorang membentuk sebuah karakter serta belajar memperdalam ilmu pengetahuan. Selain itu, sekolah juga merupakan ruang utama tempat tunas-tunas bangsa mendapatkan pendidikan yang layak dan baik, serta mampu bersaing baik itu di kancah nasional maupun di mata dunia. Saat ini, pendidikan Indonesia memasuki era 4.0, yaitu online learning atau penggunaan internet sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik. Apalagi, semenjak adanya pandemi dan pemberlakuan sekolah dari rumah, membuat para pendidik, peserta didik, serta orang tua hidup berdampingan dengan teknologi seperti laptop, HP, dan internet. Tanpa kita sadari, pendidikan pun saat ini tengah beranjak memasuki era society 5.0, di mana internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan di sebuah era, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, dan berkembang teknologi dapat meminimalisir adanya kesengajaan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zumratul Khairiyah atas penjelasannya. Untuk subbab selanjutnya tentang pembahasan dan gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia akan dijelaskan oleh Kurnia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya, dalam perjalanannya, pendidikan di Indonesia terus mengalami sebuah perkembangan. Hal tersebut dapat kita ketahui dari sejarah kurikulum di Indonesia yang sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1965, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, kurikulum darurat, kurikulum prototip, dan kurikulum merdeka. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat kurikulum dikembangkan. Pemerintah juga merancang program wajib belajar selama 9 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dari SD sampai SMP, guna memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Secara umum, ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional, atau bisa dikatakan sebagai wajib belajar 9 tahun, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Setiap sistem pendidikan di Indonesia memiliki
konsep yang berbeda-beda. Berikut ini gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia. 1. Pengelolaan. Sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara sentralistik. Hal tersebut berlaku di seluruh tanah air. Dan ada juga yang dikelola secara diskriminatif, seperti sekolah swasta. Yang kedua, peran pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, materi ajar. Materi ajar di Indonesia didasarkan pada sistem kurikulum. Pilihan dan penentuan serta level materi ajar ditentukan pemerintah pusat. Sedangkan sekolah dan satuan-satuan penyelenggaraan pendidikan di bawahnya cukup sebagai pelaksana teknis di lapangan. Yang keempat, pendekatan dan metodologi pembelajaran. Sistem pendidikan nasional di Indonesia masih berpegang pada paradigma lama. Kemudian pola tersebut kini berubah menjadi guru memakai fasih atau mendorong, kemudian manfaat, memfasilitasi, dan menemani murid mencari bersama, menemukan sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kurnia atas penjelasannya. Selanjutnya, permasalahan pendidikan di Indonesia akan dijelaskan oleh Nurul Ahilatun. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada berbagai problematika yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, yaitu terdiri dari kualitas pendidikan dan kurikulum pembelajarannya. Fakta yang ada di lapangan biasanya terjadi karena faktor pemimpin sekolah maupun pendidik yang mengajar. Salah satu faktor yang melemahkan pendidikan di Indonesia adalah kurangnya penanaman pendidikan karakter yang baik. Dalam hal ini menjadikan bangsa Indonesia mengalami krisis moral. Dapat kita lihat contohnya yang ada di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, perjudian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pornografi, dan masih banyak lagi. Kondisi yang seperti inilah yang menjadikan kegagalan untuk mencetak generasi yang cerdas. Yang selanjutnya yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan salah satu komponen yang berpengaruh di pendidikan khususnya di Indonesia. Terdapat kesenjangan cukup besar terkait kualitas pendidikan antara sekolah yang ada di kota dan daerah terpencil. Pada umumnya, sekolah yang berada di perkotaan lebih baik daripada sekolah yang berada di pedesaan. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi dan surat kabar misalnya kondisi bangunan yang rapuh, bahkan sudah mau roboh hingga kegiatan belajar mengajar menjadi sering terkendala. Yang selanjutnya yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik juga mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Kuantitas dan kualitas guru saat ini merupakan hal yang dilematis. Secara objektif, jumlah guru saat ini memang kurang memadai. Namun hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja, tetapi harus diakui bahwa jumlah guru yang sedikit salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru. Yang selanjutnya yaitu faktor perubahan kurikulum. Jatuh bangunnya kualitas pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh sering berubahnya kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran. Kurikulum merupakan pijakan guru kemana arah pembelajarannya, apa tujuan yang harus dicapai, perubahan tingkah laku apa yang harus dibangkitkan, apa kesulitan, kelemahan, hingga bagaimana tindakan yang tepat yang harus dilakukan siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maksud Evi Aprilia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang datangnya Society 5.0. Konsep Society 5.0 secara gambaran umumnya merupakan konsep untuk mengidentifikasi bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan untuk meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan atau hidup ke depannya.
Society 5.0 merupakan perkembangan untuk masyarakat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang ada di teknologi saat ini. Era Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi akibat revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan ketidakpastian yang ambigu. Konsep ini berawal dari munculnya revolusi industri 4.0 yang memulai penggunaan berbagai teknologi yang masyarakat jarang tahu. Society 4.0 merupakan awalan pengenalan teknologi yang akan dikenal oleh masyarakat. Jadi masyarakat mengetahui adanya teknologi pada Society 4.0. Perbedaan Society 4.0 dan 5.0 adalah jika Society 5.0 manusia harus bisa menerapkan bagaimana cara untuk mengoperasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada era Society 4.0, masyarakat hanya mengenal secara umum, tidak mengenal lebih dalam, melainkan sekedar tahu apa itu teknologi. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan SDM. Selain pendidikan, beberapa elemen yang di luar pendidikan juga menggunakan Society 5.0, di mana pada era ini kegiatan pembelajaran tidak hanya fokus pada satu sumber saja, yaitu buku. Akan tetapi harus siap dan terbuka untuk memberi informasi dari berbagai sumber lainnya. Peranan dunia pendidikan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menghadapi masa depan. Saat ini, anak-anak diharapkan tidak hanya diberikan bekal ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus dibekali dengan cara berpikir kritis, agar nantinya anak-anak akan terbiasa dengan cara berpikir kritis, menganalisa, dan berkreasi. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Maftuhatun Najihah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan apa dan bagaimana Society 5.0 itu. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0. Konsep resolusi industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 yaitu sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Society 4.0 yaitu manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan Society 5.0 yaitu di era
era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasa sulit dilakukan di negara berkembang seperti di Indonesia. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maftuhat Najiha atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, bagaimana pengaruh Society 5.0 terhadap pendidikan di masa yang akan datang? Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Muhammad Aldiansyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh Society 5.0 terhadap pendidikan di masa yang akan datang. Kita tahu bahwasanya pada era globalisasi, masyarakat khususnya masyarakat Indonesia secara serius dihadapkan pada pengaruh dari sistem sekuler dan materialis. Semua lapisan masyarakat, baik itu orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun para pendidik terutama, tengah menghadapi yang namanya dilema besar dalam dunia pendidikan. Mereka berpikir bagaimana cara terbaik untuk mendidik generasi muda dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan secara rinci bagaimana datangnya Society 5.0 dan apa itu Society 5.0, di mana Society 5.0 ini merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang. Pada Society 5.0 ini, manusia akan berperan aktif dalam mentransformasi data besar menjadi suatu kearifan yang baru, yang mana pada akhirnya seseorang akan bisa meningkatkan kemampuan manusia itu sendiri untuk membuka peluang bagi manusia lain agar tercapainya kehidupan yang bermakna. Society 5.0 merupakan suatu konsep di mana teknologi dan manusia akan hidup secara seimbang dan saling berdampingan. Hal itu guna meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Kita tahu bahwasanya perkembangan Information and Communication Technology atau yang biasa disebut dengan ICT membawa pengaruh besar bagi masyarakat dan industri, di mana dari teknologi tersebut masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan ataupun permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial mereka dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah pendidikan. Salah satunya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pada saat era Society 5.0 ini akan dapat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan saat ini ataupun nanti. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut dunia pendidikan untuk bisa memanfaatkan alat teknologi yang canggih untuk menunjang proses pembelajaran. Contohnya, penggunaan teknologi artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, dan Internet of Things. Di samping itu, dengan adanya teknologi yang canggih pada era Society 5.0 ini, diharapkan dapat menjangkau masyarakat ataupun anak-anak di desa terpencil agar bisa mendapatkan kualitas pendidikan secara layak dan sama dengan masyarakat lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Aldiansyah. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana ini akan disampaikan oleh Putri Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari esai yang telah dipaparkan. Kesimpulannya, pada era society ini, secara tidak langsung membawa dampak perubahan yang semakin laju pada beberapa lini kehidupan. Hal ini sangat erat dengan perubahan lini pendidikan.
karena sumber daya yang dipersiapkan dalam menghadapi setiap era adalah individu yang awalnya peserta didik di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus melakukan perubahan dan perkembangan yang sesuai dengan tuntutan era, yakni dalam hal ini era Society 5.0 yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan yang menitik beratkan pada laju perkembangan teknologi. Pada pendidikan itu sendiri, era Society 5.0 ini mempengaruhi perkembangan pembelajaran baik dari segi model dan metode pembelajarannya. Ada beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan era Society 5.0, yaitu inovasi, kreatif, dan unggul dalam berkomunikasi. Dan sarannya yaitu untuk dapat meningkatkan bekal yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik di era Society 5.0 ini adalah perlunya seorang guru untuk melakukan refleksi diri guna mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, harus mampu memberikan bekal bagi peserta didik untuk selalu siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, kita harus bergerak cepat untuk bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Baiklah, demikian hasil presentasi esai kita pada hari ini terkait peran pendidikan menyongsong Smart Society 5.0. Sekian kami sampaikan, kami dari kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.